LF News. Like and subscribe. Hari ini tanggal 20 Oktober 2024 Indonesia memiliki presiden baru, Presiden ke-8 Bapak Prabowo Subianto. Selanjutnya saya sebut sebagai Presiden Prabowo. Sosok seorang pemimpin yang sesungguhnya ditunggu sejak 10 tahun yang lalu, dan kini akhirnya Allah SWT menjadikan Presiden Prabowo sebagai pemimpin bangsa Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Mewarnai berbagai drama, strategi, dan keputusan-keputusan politik yang tidak banyak dipahami, dan karenanya menghasilkan kekecewaan karena ketidakmengertian dan berbagai pengorbanan, termasuk pertaruhan harga diri yang dilakukan untuk memuluskan jalan menuju jabatan presiden, termasuk harus tunduk selama 5 tahun berdamai dengan pemimpin zalim untuk menuju kursi presidensi. Akhirnya cita-cita Presiden Prabowo terwujud. Para pendukung Presiden Prabowo 5 tahun ini merasa dipecundangi, dihianati, dibuat sakit hati dengan keputusan Presiden Prabowo masuk kabinet, menjadi menterinya, pembantunya seorang penguasa zalim, pembohong, penipu, dan pengutang terbanyak sepanjang sejarah Republik ini, termasuk menggandeng seorang yang sama sekali tidak kapabel, anak dari si penguasa zalim, pembohong, dan penipu. Dalam 8 bulan ini, saya mencoba memahami langkah Presiden Prabowo. Mengapa harus memilih Gibran sebagai wakil presiden? Namun setelah hari ini 20 Oktober 2024 tiba, tanpa halangan saya akhirnya memahami bahwa Presiden Prabowo tidak punya pilihan lain selain menggandeng Gibran menjadi wakil presiden. Untuk memastikan dukungan penuh si penguasa zalim mengucurkan dan menggelontorkan dana kampanye dan backup pihak-pihak termasuk lembaga-lembaga terkait dengan pemilihan presiden apabila Presiden Prabowo menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Presiden terdahulu menjadikan anak dari presiden terdahulu sebagai wakil presiden. Ternyata Tuhan Allah SWT memiliki rencananya sendiri. Wa makaru wa makarallah berlaku dalam sebulan ini ketika mencuat akun Fufu Fafa yang selama 10 tahun ini dengan sadis, kejam, keji melontarkan berbagai caci maki, hinaan, risakan, bahkan fitnahan kepada Presiden Prabowo. Begitu keji pemilik akun Fufu Fafa ini bahkan menyamakan Presiden Prabowo dengan binatang landak yang menggelinding, menyamakan Presiden Prabowo dengan binatang yang menggemari makanan kroto, makanan binatang. Bahkan kekejian dan caci maki tidak cukup ditujukan kepada Presiden Prabowo saja, tetapi akun Fufu Fafa ini juga tidak henti melontarkan caci maki, hinaan, dan fitnahan kepada putra tercinta Presiden Prabowo, Mas Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo, seorang anak berbakti yang sangat sayang kepada ayahandanya, kepada ibundanya, yang dibesarkan sejak kecil dengan penuh penderitaan dan nestapa tanpa kehadiran ayah yang dia sayangi dan ibu yang dia kasihi. Dia melanglang buana mencari pendidikan terbaik, memperjuangkan karir dan kehidupan terbaik. Mas Didi tidak pernah menggantungkan dirinya kepada orang tuanya, tidak pernah merepotkan ayahnya,
tidak pernah menggunakan nama besar keluarganya untuk keuntungan dirinya sendiri. Mas Didit yang kini dengan karyanya yang menembus dunia internasional tumbuh menjadi seorang dewasa yang membanggakan orang tua, keluarga besar dan bangsa ini. Namun akun Fufu Fafa dengan kejinya melontarkan segala fitnahan yang biadab dan brutal kepada seseorang yang bahkan tidak punya salah apapun kepada dirinya. Kejadian akun Fufu Fafa ini menjadi ujian pertama bagi Presiden Prabowo. Dengan perangkat berbagai lembaga yang kini berada di bawah komando dan perintah Presiden Prabowo, mudah sekali untuk mengungkap siapa manusia keji yang berada di balik nama akun Fufu Fafa ini. Siapa manusia lancung yang pengecut yang bersembunyi di balik nama akun Fufu Fafa ini. Seluruh rakyat Indonesia sekarang menanti ujian pertama bagi Presiden Prabowo untuk menjaga dan menjunjung martabat, harga diri, kehormatan diri, juga harga diri dan kehormatan keluarga besarnya, termasuk putranya tercinta Mas Didit yang telah dirusak dan dihancurkan nama baiknya oleh akun Fufu Fafa ini. Kami segenap rakyat Indonesia bersetuju dengan apa yang disampaikan Presiden Prabowo pada pertemuan bersama Partai PKB, bahwa caci maki adalah perbuatan tercela, tidak terpuji, bertentangan dengan ajaran agama Islam, bertentangan dengan ajaran agama-agama yang lain. Perbuatan tercela bila dilakukan oleh seorang pejabat bertentangan dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, memastikan yang bersangkutan diberhentikan, dimakzulkan. Kami segenap rakyat Indonesia tidak ingin nama baik, marwah, kehormatan Presiden Prabowo sebagai pemimpin bangsa dan negara ini dihancurkan oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan yang begitu tercela. Presiden Indonesia adalah pemimpin besar di dunia, karena pimpinan negeri keempat terbesar di dunia. Tak selayaknya perbuatan yang tercela dibiarkan, menjadikan orang yang melakukannya menjadi duri dalam daging pemerintahan, bahkan menjadi beban yang berat bagi Presiden Prabowo akibat hinaan keji yang apabila tidak dilakukan tindakan apapun, dibiarkan begitu saja, sangat menimbulkan berbagai pertanyaan yang mengganggu batin seluruh rakyat Indonesia. Kami seluruh rakyat ingin 5 tahun ini dan seterusnya memandang Presiden Prabowo dengan hati tenang. Karena itu, pada kesempatan ini saya memohon kepada Presiden Prabowo untuk mengusut tuntas akun Fufu Fafa dan menindaknya sesuai dengan kepatutan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Dalam masa antara tahun 2024 hingga tahun 2029 kepemimpinan Presiden Prabowo, sebagaimana Presiden sampaikan dalam berbagai kesempatan, Indonesia dan dunia menghadapi tantangan yang amat sangat besar, yaitu gejolak geopolitik dunia yang mencapai titik kulminasinya, yaitu Perang Dunia Ketiga. Perang Rusia-Ukraina telah melibatkan banyak negara, kecamuk perang kawasan Timur Tengah yang makin membesar, dan ketegangan kawasan Laut Cina Selatan adalah ancaman Perang Dunia Ketiga yang sesungguhnya sudah berlangsung sejak 2022. Indonesia tak pelak akan menjadi bagian dari epicentrum Perang Dunia Ketiga dengan berbagai ancaman serius, karena Perang Dunia Ketiga di abad 21 ini melibatkan berbagai perangkat teknologi termasuk bioengineering weapon, senjata virus pembunuh dan pemusnah massal yang berkemungkinan digunakan untuk menyulut kekacauan dan pembunuhan tak terduga-duga bagi kawasan musuh dengan senjata virus dan kuman rekayasa teknologi. Dengan berbagai multiplier efeknya, kesehatan, ekonomi, sosial politik, pertahanan dan keamanan, serta ancaman pangan, maka Presiden Prabowo seharusnya didampingi oleh seseorang yang tidak hanya cerdas, berpengalaman, berkemampuan sangat tinggi, dan terampil dalam berbagai dimensi. Masa 5 tahun ke depan,
segala yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia begitu kompleks dan jauh dari sederhana. Maka tidak ada yang kebetulan bahwa pemimpin yang dipilih Allah saat ini adalah Presiden Prabowo. Semoga Presiden Prabowo menjadi antitesis dari pemimpin zalim sebelumnya, betul-betul menggunakan tugas dari Allah dan amanah dari rakyat dengan sebaik-baiknya, bukan menggunakan jabatan untuk memperkaya diri, keluarga, dan kroni-kroninya sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Tetapi beliau betul-betul menjadi pemimpin yang dapat dipercaya, amanah, fatonah, tablik, dan mampu membawa bangsa Indonesia menuju negara yang berketuhanan, adil, makmur, bersatu, dan hikmah dan kebijaksanaan, dan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Amin, Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.